Welcome to Let Me Learn English Together with Me. Coba dilihat di sini ada gambar seekor hewan. Adakah yang tahu hewan apa ini? Ya, betul. Ini adalah badak ya, khususnya badak Jawa. Dan badak Jawa ini merupakan salah satu hewan yang terancam punah alias langka. Hanya bisa kita temukan di Ujung Kulon National Park atau Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Ujung Kulon, Provinsi Banten. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari jika kita melihat gambar seekor hewan ini? Ya, kita akan mempelajari text report atau dalam bahasa Inggris disebut dengan report text. Sebetulnya, apa sih text report itu? What is report text? Report text is a text which provides information about something in general. Jadi text report adalah sebuah teks yang menyediakan informasi tentang sesuatu secara umum. It is written as the result of systematic observation and analysis. Jadi text report ini ditulis sebagai hasil dari observasi atau pengamatan dan juga analisis. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dapat kita buat text reportnya ya. Kali ini kita mengambil tema khas Banten. Jadi kita akan membuat sebuah text report yang berkaitan dengan ciri khas dari daerah Banten. Di sini contoh yang pertama adalah batik Banten ya. Kemudian ada seni tari dan juga seni musik dari daerah Banten. Dan juga ada debus. Ada yang pernah nonton debus kah? Nah, nanti kalian bisa searching tuh debus tuh kayak gimana sih? Dia maknanya apa? Terus sejarahnya bagaimana? Seperti itu. Ini di atasnya juga ada sebuah angklung ya. Di SMP ada yang pernah ikut ekskul angklung kah? Mungkin angklung yang sudah kita kenal secara umum adalah angklung khas Sunda ya. Dia angklungnya cenderung lebih kecil daripada angklung yang ada di gambar ini. Angklung ini disebut dengan angklung buhun, kalau kalian mau tahu. Oke. Kemudian generic structure dari text report itu apa sih? Yang pertama adalah general classification atau klasifikasi umum. Yang kedua adalah description atau deskripsi. Kemudian, karakteristiknya seperti apa sih dari text report ini? Yang pertama adalah penggunaan simple present tense. Kemarin kita sudah belajar ya, simple present tense itu kita gunakan apabila ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau kemarin sih di bahasannya itu general truth ya, atau kebenaran umum. Text report kan isinya adalah fakta-fakta ya, nggak ada opini. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk menyatakan fakta. Kemudian yang kedua adalah penggunaan general participants atau partisipan yang umum, maksudnya adalah objek yang umum. Objek yang umum itu contohnya apa? Contohnya ada melati misalnya, kemudian berbagai jenis hewan, misalnya kanguru, badak Jawa, tan, burung merak, dan di bendanya itu ada yang tadi ya batik Banten, kemudian berbagai jenis tarian dan juga alat musik. Di sini ada sebuah contoh dari text report tentang badak Jawa. Kita baca bareng-bareng ya. Javan rhino. Javan rhino is the most threatened of the 5 rhino species, with only around 67 individuals that live only in Ujung Kulon National Park in Banten, Indonesia. Javan rhinos once lived throughout Northeast India and Southeast Asia. Jadi badak Jawa ini merupakan salah satu hewan atau spesies dari badak yang terancam punah. Terdapat hanya sekitar 67 ekor yang hidup hanya di Ujung Kulon National Park atau Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di Banten, Indonesia. Badak Jawa ini sebetulnya pernah hidup di tempat lain seperti bagian timur India dan juga bagian tenggara Asia atau Asia Tenggara. This species is a dusky gray color and has a single horn of up to about 10 inches. Its skin has a number of loose folds, giving the appearance of armor plating. The Javan rhino is very similar in appearance to the closely related greater one-horned rhinoceros, but has a much smaller head and less apparent skin folds.
Di paragraf kedua ini, kita discuss about the characteristics, ya, the description of badak Jawanya. Jadi isinya adalah deskripsi dari si badak Jawa. Dia bilang bahwa badak Jawa ini warnanya adalah abu kehitaman dan punya satu tanduk yang kurang lebih panjangnya bisa sampai 10 inci. Kulitnya ada beberapa lipatan yang terlihat seperti tameng-tameng atau lapisan pelindung. Kemudian dia juga berkata bahwa badak Jawa ini sangat mirip bentuknya atau penampilannya dengan badak bercula satu yang lebih besar. Tapi badak Jawa ini punya kepala yang lebih kecil dan juga lipatan yang kurang terlihat. Jadi gitu ya, di paragraf pertama we are talking about the general classification about what we are going to discuss in our text. And in the second paragraph, we talk about the description of something we discussed. Maybe that's all for the material or the lesson about report text. If you have any questions, just leave a comment below. Thank you and bye-bye.